Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada kesempatan kita hari ini, pada pertemuan kita hari ini dalam kondisi pandemi dan anjuran dari pemerintah itu melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring, dan pemerintah juga mengingatkan kita selalu mematuhi protokol kesehatan. Apa saja itu protokol kesehatan? Menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum kita memulai pelajaran inti pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam belajar dan pemahaman. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah pemahamanku. Amin. Baik semua, untuk pengabsenan pada pertemuan kita hari ini, nanti Ibu bakal share link lewat WhatsApp grup yang telah Ibu buat. Kalian boleh isi masing-masing ya. Langsung kepada pembelajaran inti kita hari ini yang bertema berempati itu mudah, menghormati itu indah. Mari berempati. Apa itu empati? Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Empati merupakan sifat terpuji. Islam menganjurkan hambanya memiliki sifat ini. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Islam sangat menganjurkan sikap empati sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzaquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir, beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dan harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 8. Selanjutnya, sikap empati ini akan timbul apabila pertama, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, lalu mampu menempatkan diri sebagai orang lain dan menjadi orang lain yang merasakan. Terkait sikap empati ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Akhrajahul Bukhari. Dari Abu Musa radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagi satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengkokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang mukmin yang lain. Apabila ia sakit, kita pun merasa sakit. Apabila ia gembira, kita pun merasa gembira.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya, peduli dan membantu antara sesama yang membutuhkan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada orang-orang yang egois dan sombong. Perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari pun dapat diwujudkan dengan cara diantaranya peka terhadap perasaan orang lain, membayangkan seandainya aku adalah dia, berlatih mengorbankan milik sendiri, dan membahagiakan orang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu menghormati orang tua kita. Siapakah orang yang paling dekat dengan kamu sejak lahir? Tentu kedua orang tuamu, bukan? Merekalah yang membawamu ke dunia ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasa mereka besar sehingga kamu tidak akan mampu menghitungnya. Di antaranya, ibu mengandung dengan penuh susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam hari karena memenuhi kebutuhan anaknya. Ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. Ibu dan ayah juga memberi bekal pendidikan, dan ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Begitu besar jasa orang tua sehingga kita sebagai anak wajib hukumnya berbuat baik kepada keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keduanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Seperti dalam hadis menghormati orang tua, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'ala rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah min ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan cara
Yang pertama, ketika orang tua masih hidup, kita dapat memperlakukannya keduanya dengan sopan dan hormat, membantu pekerjaannya, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik, dan membahagiakan keduanya. Yang kedua, apabila ketika orang tua kita sudah meninggal, alangkah baiknya jika keduanya muslim, kamu dapat mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melaksanakan wasiatnya, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua dari hal-hal baiknya. Kemudian menjaga nama baik mereka. Dari doa yang dianjurkan Rasulullah SAW, yang mana kita dapat baca ketika kita setelah sholat maupun dalam hal-hal baik, kita selalu doakan mereka, yaitu doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memeliharaku pada sewaktu kecil. Pembahasan yang selanjutnya yaitu menghormati guru. Kita harus berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada guru. Karena gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagaimana pendidik, guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa maupun negara. Gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkatmu derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Adapun cara berbakti kepada guru, diantaranya kita dapat dengan bersikap, pertama, mengucap salam apabila bertemu, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam maupun di luar kelas, rendah hatilah, sopan dan menghargai, melaksanakan nasihatnya apabila itu baik. Dan yang kelima, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Terdapat pula dalam sebuah kisah di sini tentang Imam Syafi'i yang hormat kepada gurunya. Dikisahkan Imam Syafi'i yang sedang mengajar santri-santrinya di kelas, tiba-tiba dikejutkan kedatangan dengan seseorang berpakaian lusuh, kumal, dan kotor. Seketika itu Imam Syafi'i mendekati dan memeluknya.
Para santri kaget dan heran melihat perilaku gurunya itu. Mereka bertanya, "Siapa dia, wahai guru, sampai engkau memeluknya erat-erat? Padahal ia kumuh, kotor dan menjijikan." Imam Syafi'i menjawab, "Ia guruku. Ia telah mengajariku tentang perbedaan antara anjing yang cukup umur dengan anjing yang masih kecil. Pengetahuan itulah yang membuatku bisa menulis buku fikih ini." Sungguh mulia akhlak Imam Syafi'i. Ia menghormati semua guru-gurunya meskipun dari masyarakat biasa. Begitulah pada saat itu Imam Syafi'i yang begitu memuliakan gurunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak semua yang telah mengikuti pembelajaran kita hari ini dari awal hingga akhir. Semoga kita selalu diberi kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Oke, di akhir mungkin nanti ibu bakal kasih tugas, yaitu menyebutkan 10 perilaku terpuji terhadap orang tua dan guru. Dan lebih lengkapnya nanti ibu bakal share lewat WhatsApp group. Dan yang mau ditanyakan ataupun yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Oke, sebelum di akhir mari kita sama-sama berdoa dan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.